M2. Nah, pada kali ini saya akan memberikan cara pembuatan kabel strike dan crossover. Nah, termasuk bagian yang pertama. Inilah peralatan yang harus disiapkan kalau kita ingin membuat kabel strike maupun kabel crossover. Yang pertama, kabel UTP. Yang ini. Yang kedua, tang crimping atau tool. Yang ketiga itu konektor RJ45. Dan yang keempat itu, ini namanya itu LAN tester ya. Yang keempat LAN tester. Oke. Nah, cara pembuatan kabel strike. Yang pertama strike dulu ya. Cara pembuatan kabel strike. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Adapun kegunaan kabel strike adalah menghubungkan antar kelompok dengan switch. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan LAN pada model cable atau DSL. Ketiga, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Dan yang keempat, menghubungkan switch ke router. Dan yang kelima, menghubungkan hub ke router. Nah, kabel inilah dia bentuk dari ujung kabel 1 dengan ujung kabel 2. Kabel strike. Kalau kabel strike itu, kedua ujungnya itu sama. Tapi kalau kabel crossover, itu terletak pada ujung kabel itu berbeda. Jadi itu perbedaan antara kabel strike dengan kabel crossover. Kalau dia kabel strike, itu kedua ujungnya itu sama. Kalau pada crossover, kabelnya itu kedua ujungnya itu berbeda. Kabel strike memiliki urutan yang sama dengan kedua ujungnya, yaitu putih orange dulu, baru orange, baru putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Nah, kita lanjut. Nah, inilah langkah-langkah membuat kabel strike. Yang pertama, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Saya akan jelaskan ya. Yang pertama itu adalah sesuaikan panjang kabel LAN yang akan digunakan serta sisakan panjang yang kira-kira 1-2 cm. Nah, yang kedua itu yang ini, kupas bagian luar kabel LAN sebanyak kabel yang disisakan kira-kira 1-2 meter menggunakan crimping tool ya. Selanjutnya itu, setelah bagian luar berhasil tercopot, ini luruskan semua inti. Harus sama ya, digunting sama. Sesuai dengan urutan kabel strike, mulai dari putih orange, seperti langkah-langkah yang tadi ya. Seperti ini, samakan putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Selanjutnya, yang keempat adalah setelah semua kabel lurus sesuai dengan urutannya, sekarang waktunya kita memotong kabelnya agar sama rata. Gunakan crimping tool agar hasilnya lurus dan juga rata. Nah, yang kelima, setelah itu masukkan urutan kabel tersebut ke dalam slot RJ45. Nah, kesini ya ini. Perlu hati-hati, pastikan seluruh ujung kabel menempel pada ujung slot RJ45. Oke. Selanjutnya, terakhir itu kita jepit kepala RJ45 itu menggunakan crimping tool tadi, hingga semua kabel terjepit dengan sempurna. Yang terakhir, untuk memastikan bahwa kabel itu sudah dapat digunakan, colokkan kedua ujung kabel LAN tadi ke slot master dan remote pada LAN tester. Jika seluruh lampu indikatornya menyala bersamaan, mulai dari berapa ini? 1, 2, ada 8 kayaknya. Ada 8, 1 sampai dengan 8, maka kabel sudah siap digunakan. Oke. Itulah kira-kira langkah membuat kabel strike. Selanjutnya adalah crossover ya. Kabel cross merupakan kabel yang memiliki lainnya. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Adapun penggunaan kabel buah komputer secara langsung. Yang kedua, menghubungkan dua buah switch. Yang ketiga, menghubungkan dua buah hub. Yang keempat, menghubungkan switch dengan hub. Menghubungkan komputer dengan router. Untuk membuat kabel cross memiliki langkah yang hampir sama dengan kabel strike. Perbedaannya hanya terletak pada urutan dari kedua seperti yang katakan tadi ya. Perbedaannya berbeda dengan kabel strike yang memiliki urutan yang warna yang sama di kedua ujungnya. Kabel cross memiliki urutan warna yang berbeda dengan kedua ujungnya. Langkah-langkah membuat kabel crossover sebenarnya sama seperti membuat kabel strike tadi. Bedanya hanya saja pada ujung kabelnya ya. Langkah terakhir yang membuat kabel strike dan cross yakni cara memasukkan ujung kabel
konektor RJ45 ke masing-masing port yang kabel yang dibuat. Nah, jadi untuk memastikan bahwa jaringan itu atau kabel itu sudah siap dipakai, kita harus menggunakan LAN tester untuk membuktikannya. Jadi kita mencolokkannya ke dalam LAN tester. Kalau lampunya sudah menyala sebanyak 1 sampai 8 lampu, berarti kabelnya sudah siap untuk dipakai. Oke. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita.